Aceh harusnya tiap tanggal 26 Desember. 24 Desember harusnya emang ini peringatan tsunami kok kayak jadi seremonial semata gitu. Oke. Selamat sore. Ketemu lagi dengan kita Duo Maut yang memang maut Fuh. banget. Wah, jadi gimana ini Bang Bro Rapal? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana? Baik. Gimana bro kabarnya? Iya, makin aerodinamis. Kita latihannya makin rutin. Makin rutin, Memang ya, badan ya. makin Emang gede. kita dikelilingin fighter ya. Itu membuat lingkungan yang kita dari sekitar kita fighter membuat kita ingin terus berolahraga. Dan kita tetap ingin sehat. Iya, memang Tapi yang mau kita bicarakan sore ini apa nih Bang Bro? kita masalah bencana, mitigasi bencana. Oh, Ya, mitigasi bencana ya. Ya, akhir-akhir ini kan banyak ya bro. Iya, gempa ya, Gempa. gempa yang mungkin skala Richternya Agak mengkhawatirkan juga. Agak mengkhawatirkan. Ada yang 7 terakhir di berapa di apa? Lupa saya. Ada 4, ada yang 5, ada yang 7. berapa itu? Ini suara apa? Agak sedikit mengkhawatirkan dengan skala gempa yang agak besar tersebut. Nah, Bang Bro ini punya cerita nggak tuh soal gempa, tsunami dan sekelumit soal itu? Kan Bang Bro ini ngamat-ngamati soal bencana. Kayaknya ingin menjadi Pak siapa tuh Surono. Kalau beliau kan di struktural, kalau kita Iya, kan iya. rakyat jelata, Iya. rajel gitu. Nah, jadi Bang Bro apalagi ya ini kita tidak ingin membuka kisah lama soal tsunami Di ya. Aceh ya. Di Aceh itu kan duka yang mendalam lah buat bangsa Indonesia. Tapi kita harus belajar. Tapi kita harus belajar dari situasi Iya. itu. Bahkan dari tsunami sebelumnya di Maumere kan. Di tahun berapa Iya, tuh di tahun Maumere? 92 itu. Nah, itu gimana? Bisa Bang Bro ceritakan sekilas soal Iya, betul. tsunami itu, Bang Bro. Iya, sebelumnya apa? Kita ini emang hidup di negara yang gemah ripah loh jinawi. Nah. Itu udah doktrin kita ya. Iya. Artinya negara kita Subur emang makmur. subur makmur, Lautnya kaya, lautnya kaya, gunungnya tapi kaya. Nah, Cuma kita tidak merasa bahwa di balik kesuburan itu ada bukan bahaya, emang bahaya tuh. Tapi ada konsekuensi lain yang tidak kita tidak perhatikan. Seperti atau- Jepang. Ah. Jepang mereka negaranya subur, tapi mereka sangat tahu Bahwa- bahwa mereka hidup di daerah yang banyak gunung berapi. nah, Jadi mereka selalu mengedukasi masyarakatnya bahwa kita hidup di negara yang subur, negara kita maju. dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi kita harus selalu siaga. Kita nggak bisa melawan alam, Iya. tapi side by side. Iya. Hidup selalu berdampingan dengan alam. Berdampingan dengan alam. Gimana caranya? Iya. Kita bersahabat dengan alam. Nah, ini yang kita agak kurang tuh di masa lalu ya. Iya. Kita mungkin nggak ingin mengungkit masa lalu, ada kebijakan yang tidak pas atau gimana, tapi kita jadikan ini pelajaran lah. Iya. Gue ingat bro, tahun 92 ketika terjadi bencana alam di Maumere, Tsunami juga kan itu? itu tsunami. Iya. Apa yang terjadi hampir sama persis apa yang terjadi di Aceh, walaupun skalanya nggak terlalu besar seperti yang terjadi di Aceh. Jadi Meskipun, itu sama. Jadi kejadiannya diawali oleh gempa, heeh, air laut surut, heeh. orang kemudian tiba-tiba melihat ikan banyak karena air laut surut tiba-tiba gitu kan, melihat ikan tertinggal di pantai. Orang-orang pada lari ke pantai semua. Woi, Ambil ikan. ikan. Tiba-tiba laut kering gitu ya. Heeh. Nggak berapa lama, 20 apa 30 menit kemudian, bung, tsunami datang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam gitu kan. Dengan konsekuensi korbannya waktu itu berapa? Korbannya sekitar 6 ribuan. Itu sudah angka yang sangat besar. Iya, ya kan? iya. Angka yang sangat besar. Nah, ketika tapi kenapa ya yang menjadi pertanyaan saya itu Bang Bro? minum dulu ya. Itu tahun 92 ada 6 ribuan orang yang menjadi Iya. korban tsunami Maumere. Tapi kenapa setelah itu seolah-olah atau kita kan waktu anak sekolah ya, Anak sekolah. kita tidak diedukasi, hei bahwa negerimu ini menyimpan potensi ini, bencana ini dan ini. Nah, ya kan? Artinya bisa saja bencananya itu letusan gunung berapi, vulkanis kan? Gempa Atau tektonik. gempa tektonik dari sesar lempeng apa Iya, gitu yang kan? banyak gitu. Atau dari tsunami yang kemudian berimplikasi terjadi tsunami. Kenapa itu kita nggak dapat? Nah, itu kayak gitu. Negara kita itu punya rekam jejak gempa yang sangat banyak itu. Pak. Iya. Dari zaman dulu. Bahkan kerajaan-kerajaan banyak yang bilang disinyalir ya. kayak di Jawa Timur lah kan Nah. disinyalir itu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di sana Mm-mm. itu
tiba-tiba menghilang, kenapa itu? Hilang karena terimplikasi letusan gunung-gunung berapi kan. Kita tidak pernah belajar. Nah itu kan sejarah ada. Iya. Terus Tambora, bagaimana? Krakatau. Krakatau. Kan di Tambora juga ada kesultanannya. Kesultanan kan habis. Nah itu maksud saya, kita tidak pernah melihat relevansi sejarah atas apa yang bisa terjadi kemudian soal bencana ini. Gitu. Itu kita kurang. Dan sampai sekarang juga kayaknya masih kurang, bro. Iya. Apa pernah anak-anak kita itu diajari, kalau terjadi gempa, Anda harus apa di ruang kelas? Ada cuma kayak temporer aja gitu. Atau sporadis ya? Sporadis gitu. Ya? Jadi nggak continue gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya kita kan kadang-kadang kalau lagi ada proyek ya gitu. Iya, kadang-kadang begitu di kayak apa ya? Kayak bukannya sifatnya pencegahan, mitigasi gitu ya. Tapi malah kalau sudah terjadi baru heboh lagi. Nah, itu. Ya, kita kembali ke itu ya. 2004 ketika 24 Desember 2004 ketika terjadi tsunami itu. Orang sama sekali nggak punya gambaran apa itu tsunami, bro. Iya. Even anggota-anggota TNI, even anggota-anggota Polri. Oh iya. Waktu itu Aceh dalam suatu situasi kompleks, konflik. Kalau kompleks di mana gitu banyak tentara TNI, anggota-anggota TNI dan Polri yang di BKO-kan ke daerah Aceh. Iya. Sangat banyak korban dari karena banyak kan mereka kan ditaruhnya di pos-pos dekat tengah laut untuk penjagaan supaya tidak. Mereka banyak yang tidak tahu apa itu akan yang terjadi. What is going on? Mereka nggak tahu. Bahkan mereka juga banyak jadi korban. Sangat banyak. Di Banda Aceh itu ada satu komplek Brimob itu sangat dekat dengan laut, di daerah Jambu Tape itu namanya kan. Itu banyak ketika terjadi tsunami atau ketika terjadi gempa dan air laut surut, banyak yang ibu-ibu yang foto-foto, banyak yang milih-milih ikan dan tiba-tiba terjadi tsunami dan itu hampir merata terjadi di seluruh Aceh. Fenomena itu tersebut gitu. Gua bukannya memuji diri gua sendiri. Gua semenjak kejadian tahun 92 itu, gua selalu aware. Gua tahun 96 gua ke Jakarta, ya kemana-mana gitu kan. Gua selalu berpikir kalau gua ke laut, gua harus selalu memikirkan jalur evakuasi kalau seandainya tiba-tiba terjadi tsunami. Gua udah mikirkan seperti itu. Pemerintah nggak pernah memikirkan kan seperti itu kan? Nah itu makanya itu kan perlu edukasi. Dan tidak setiap orang teredukasi dengan baik. Nah kayak sekarang nih di tengah pandemi COVID itu. Ini kan seakan-akan semua energi tercurah kepada penanganan pandemi COVID-19. Nggak salah sih emang ya. Tidak salah. Tapi di tengah negara kita yang seperti ini, di tengah keberkahan ya, kita nggak boleh bilang itu bencana atau itu musibah atau apa. Tapi ini kan kita berkah nih, subur. Tapi kita harus di saat yang sama seperti Bro Rafal bilang, kita harus hidup berdampingan dengan alam. Nah, di tengah situasi ini kan masyarakat juga tetap harus diedukasi. Tetap harus. Potensi gempa, potensi tsunami, potensi bencana letusan gunung berapi. Iya. Ya kan gitu. Itu kan tetap harus teredukasi. Nah, ini yang kita lihat tidak. Memang di Aceh kalau saya lihat, saya beberapa kali pulang ke Aceh, emang ada semacam edukasi. Tapi kayaknya seperti kita bilang tadi, sporadis, enggak terus-menerus. Ini kan edukasi ini untuk negara kita yang bro bilang berkah ini ya, bukan bencana ya gitu. Iya, berkah. Ini harus sampai ke alam bawah sadar gitu. Iya, kita lihat ada contoh yang sangat bagus di Pulau Semulu. Ketika terjadi tsunami 2004, mereka korbannya hanya 6 orang. Itu juga karena banyak kena serangan jantung mungkin orang-orang tua ketika terjadi kalau istilah di Afrika itu binatang lari itu stampede ya, tapi orang pada lari semua gitu. Mereka lari menyelamatkan diri ke daerah gunung, ke daerah bukit-bukit atau daerah yang lebih tinggi daripada karena mereka ada semacam folklore cipta rakyat itu yang diturunkan secara turun-menurun. Mereka bahwa kalau seandainya terjadi gempa yang berat, gempa yang besar, terus tiba-tiba air laut surut, jangan pernah sekali-sekali kalian itu malah mendekat ke laut. Untuk harus menjauh. Dan itu ternyata sangat efektif untuk menyelamatkan masyarakat Pulau Semulu. Pulau Semulu itu termasuk pulau yang pulau lumayan besar ya. Ibu Susi Pujiastuti, beliau punya penangkaran benih lobster di situ ya. Itu
jangan ngomong itu dulu. Oh jangan gitu. Siapa tahu dipakai khususin. Beda bos, lagi beda bos ini. Oh gitu ya? Iya. Repot ini kacau. Kita kan ngomongnya fokus aja ini. Oh gitu ya. Fokus bencana nih, Betul, betul. jangan benih longsor. Tapi kita harus apresiasi Bu Susi itu banyak menolong ketika terjadi bencana. Jangan nanti kaitannya nanti. Oh gitu ya? Iya. Kacau deh. Kita fokus bencana saja karena kita tujuan kita video yang kali ini untuk mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat kita di luar sana bahwa potensi yang kita sebut sebagai bencana itu, meskipun saya nggak sepenuhnya setuju itu bencana, tapi memang karena kita harus hidup berdampingan dengan alam ya. Jadi potensi bencana itu harus atau bencana itu yang bisa setiap saat. Nah, harus diedukasi masyarakat itu. Sahabat-sahabat kita sekarang di luar sana tuh sekarang harus diedukasi kembali. Apa? Sahabat-sahabat. Gua sepintas melihat lu kayak Pak Mario Teguh, sahabat. Benar sekilas nanti lu. Sahabat-sahabat itu. Sahabat. Ya apa sama orang Malang kurang gini aja. Nah, gimana? Jadi gitu harus diedukasi. Jadi sehingga teman-teman itu tidak kaget lah kalau itu ada yang akrab sama. Kalau suatu saat tiba-tiba ada gempa dan terutama yang diikuti oleh tsunami. Gini Bu, setelah itu kan terjadi lagi di tsunami ini cuma nggak hanya terjadi di Aceh 2004. Iya, betul. 2004 dan kemarin Palu. Sama juga kan. Iya. Begitu cepat kita lupa. Iya. Bagaimana? Dan juga menimbulkan banyak korban walaupun memang ada sampai ada komplek yang ambles kan. Iya, itu walaupun memang dampak ada gempanya kan. dampak gempa dan dari likuifaksi ya. Iya. Tapi tsunami juga membuat korban. Kan ada jelas tuh videonya terekam di mana-mana. Gini bro, tahun 2004 di Aceh terjadi tsunami. Terus kemudian 2006 nggak terlalu lama itu terjadi di Pangandaran kalau nggak salah. Iya, Pangandaran 2006. Iya. Itu kan sangat rentang waktunya nggak berjauhan. Dan kita emang sangat gini bro, sebelum tsunami di Aceh itu sekitar tahun 2000 berapa itu pernah terjadi di Bangkai Kepulauan. Bangkep. Itu kejadiannya sama, cuma emang waktu itu nggak tereksposur meluas gitu ya. Meluas, cuma kita hanya koran dan medsos juga belum seperti sekarang dan liputan TV juga nggak seheboh seperti sekarang ya. Itu kejadian juga sama, bahkan ada mayat yang sampai diketemukan di atas pohon kelapa gitu. Berarti kan tsunami kan jauh. Iya, destruktif, sangat destruktif gitu kan. Nah, jadi kalau begini, saya kok berkesimpulan gini Pak Kapal. Gimana? Bahwa apa-apa yang sifatnya cerita tutur, cerita rakyat, itu tidak boleh kearifan lokal. Iya, tidak boleh hilang. Itu nggak boleh hilang, nggak boleh terpinggirkan. Tidak boleh sampai masyarakat itu kehilangan itu atas apa-apa yang pernah menjadi keputusan nenek moyang kita gitu. Jadi kalau sudah ada misalkan burung terbang ke menjauh dari gunung berapi atau hewan-hewan pada turun dari gunung, nah itu sudah tanda kan. Itu sesuatu yang umum yang harus kita tahu kan. Atau misalkan air surut terus tiba-tiba ikan bergelimpangan. Kenapa itu? Nah itu kan justru kita nggak boleh mendekat. Artinya cerita itu harus kita lanjutkan. Kalau zaman dulu itu mekanisme medianya adalah cerita tutur. Nah sekarang media sosial lebih cepat. Nah jadi kita punya tanggung jawab sosial juga, tanggung jawab moral untuk mengingatkan saudara-saudara gitu di luar sana. Karena potensi tsunami ini, gempa dan tsunami ini dari ujung dari ujung Sumatera, dari Aceh sampai ke Papua. Terbuka luas kan? Papua belum pernah ada kejadian. Iya. Tapi gini bro, kita waktu itu sangat terlena ya. Tapi kita yang nggak bisa menyalahkan, sekali lagi kita nggak menyalahkan rezim atau pemerintah yang sudah lalu. Sebelum terjadi di Aceh itu pusat konsentrasi kita itu tercurah ke Nabire. Waktu itu ada gempa di Nabire. Iya. Sebelum kejadian di Aceh. Iya. Kayaknya waktu itu Pak SBY baru terpilih gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba setelah Nabire itu, gempa di Aceh yang sangat luar biasa, menyedot perhatian bukan nasional, bahkan cuma nasional, cuma dunia semua tercurah perhatiannya pada Aceh. Nah, artinya kita emang gempa ini bukan sesuatu yang asing di negara kita ini. Iya. Sangat familiar. Jadi kalau istilahnya orang Indonesia itu, orang Nusantara itu harus akrab dengan mengakrabkan diri dengan bencana. Sehingga
bisa bersikap ketika bencana datang. Nah, kita lihat contoh di luar. Ketika 2011 terjadi gempa dan tsunami di Fukushima, ingat nggak bro? Iya, Fukushima. Itu Hokka semua siap itu. Iya. Media itu bahkan bisa live itu, bayangin. Iya. Mungkin bukan mungkin ya, banyak yang mengandaikan kalau seandainya terjadi di Indonesia mungkin korbannya kan ratusan ribu juga itu. Iya. Tapi ini di Jepang mereka udah sangat prepare, sangat well prepare, sangat. Kalau bakalan ada begini, ada begini. Jadi ketika terjadi gempa dan tiba-tiba air laut surut dan buoy-buoy yang pemantau tsunami itu mengirimkan sinyal, itu semua bergerak. Semua pada evakuasi karena mereka udah langsung menyiapkan shelter-shelter evakuasi di dekat-dekat pantai kan, yang gedung berapa tingkat itu. Situ sangat banyak menyelamatkan orang. Jadi korbannya emang 10.000 itu termasuk banyak. Jadi kita ini sebenarnya bisa mengirimkan pesan kepada Jenderal Doni gitu. Pak Doni Monardo Iya, sebagai kepala BNPB, Bapak kami taruh hormat karena menjadi gugus tugas terdepan dari COVID. Menangani pandemi COVID-19, tapi sekaligus kami mengingatkan ini Iya. bahwa potensi bencana yang lain sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Kita nggak tahu ini juga perubahan alam yang begitu dahsyat, perubahan iklim membawa konsekuensi apa kan gitu. Nah, jadi kami menitip pesan kepada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan bahwa kita tidak boleh terlena hanya kepada penanganan pandemi COVID-19. Kita sudah mengeluarkan semua energi pada COVID ini, tapi tetap jangan dilupakan masalah bencana itu. Iya. Ini tiba-tiba bisa menggeliat, kita nggak tahu gitu kan. Nanti terpecah konsentrasi, saling menyalahkan, tunjuk-menunjuk hidung, ego sektoral, kacau. Luar biasa. Makanya dari sekarang harus ditata itu. Harus ditata. Jadi tidak boleh ada lagi saya yang paling merasa, saya yang bisa. Nah, nggak boleh itu. Semua harus 2004 ketika terjadi tsunami itu harus kita akui peranan dari dunia internasional itu sangat luar biasa. Mungkin kalau tanpa bantuan dari mereka kita akan sangat keteteran itu. Bang Bro kan pernah jadi relawan juga. Saya pernah jadi relawan dan bekerja di beberapa lembaga NGO gitu ya. Dan kita merasakan memang bahwa sangat membantu bantuan-bantuan dari teman-teman NGO internasional itu ya. Karena kita sama sekali nggak punya pengalaman. Siapa yang punya pengalaman menghadapi tsunami yang sebegitu besar, sampai ratusan ribu orang menjadi korban? Tidak ada negara gitu kan. Makanya ketika dunia internasional mengeluarkan tangan, ya mau nggak mau harus disambut gitu. Walaupun akhirnya ada dampak yang sangat positif di samping penanganan tsunami, itu juga membuahkan dengan kembali damainya Aceh itu. Dari konflik yang sudah berkepanjangan. Nah, kita mengharapkan seperti Bro bilang tadi, bahwa ini tetap harus kita perhatikan. Kita hidup di negara yang penuh berkah sekali lagi ya, bukan potensi bencana. Itu memang akan terjadi, selalu terjadi ini. Terutama ini saya concernnya itu pantai barat Sumatera, Bro. Nah, yang Bro selalu share di Facebook di atau media di sosial. Twitter ya. Karena ada kemungkinan pantai barat Sumatera itu ada di megatrusnya itu akan terjadi megatrus. Akan terjadi sekitar 3 pelepasan energi yang sangat besar. Satu udah kejadian ketika di Aceh 2004, 2005 itu udah terjadi di Nias. Ahli-ahli itu menunggu 1 kali lagi pelepasan energi di megatrust ini. Ahli-ahli sih berharap prediksi mereka salah. Ahli-ahli gempa itu kan. Jadi prediksi mereka terjadi di pantai barat Sumatera. Apakah bisa di Aceh, bisa di Padang, bisa di Bengkulu, atau kalau Lampung saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti di pantai barat Sumatera itu sangat rawan itu lempengannya itu. Ya kita kan hanya ini yang bisa kita sampaikan bahwa kita harus selalu siap siaga gitu. Bukan berarti cemas, bukan berarti parno, bukan berarti Tarno. Paranoid, bukan berarti kita cemas atau apa. Kita waspada dengan parno kan beda gitu. Kita selalu prepare, mempersiapkan diri. Cuma itu yang nggak gua lihat, Bro. Di Aceh harusnya tiap tanggal 26 Desember 24 Desember harusnya emang ini peringatan tsunami kok kayak jadi seremonial semata gitu. Harusnya kan tiap berapa bulan sekali itu sirine itu yang berasal dari sinyalnya. Jadi ada sinyal-sinyal buoy itu udah buoy tahu kan itu yang pelampung itu kan. Pelampung itu dia mengirimkan sinyal kalau terjadi penurunan air secara mendadak, dia akan mengirimkan sinyal ke satelit atau bagaimana mekanismenya dan akan membunyikan sirine. Jadi paling nggak memberikan waktu kepada masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Tapi beberapa kali terjadi gempa di sana tahun 2000 berapa ya, 2010 apa 2011 itu terjadi gempa, malah yang ada terjadi juga kepanikan. Walaupun alhamdulillah tidak terjadi tsunami.
Tapi ini membuktikan bahwa kita sama sekali nggak siap. Even di Aceh gitu bro. Di Aceh itu masih kita nggak bisa melihat ada kesiapsiagaan, kewaspadaan 100% akan tsunami ini. Semua seolah-olah apa bangsa kita gampang pelupa kali gitu. Iya, gampang pelupa, dan ketika lupa tiba-tiba orang itu dipilih jadi kepala daerah. Wah, ini ngomong bencana apa? Nggak ada deh. Orang Indonesia kan gampang lupa. Kemarin masih pakai rompi KPK, di kemudian hari orang yang pakai rompi KPK itu dihormati dan dilulukan. Bisa bikin organisasi pemuda lah. Oh gila. Ini curhat kayak apa? Ya ini kan intermezzo. Intermezzo, Bahwa iya. kita ini bangsa yang gampang melupakan sejarah, gampang melupakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ya ini kan memberikan gambaran bagaimana bangsa kita tuh gampang melupakan sejarah atau kisah-kisah yang memberikan apa ya, hikmah lah atau pembelajaran lah gitu. Ya bro, gini benar. Adik gua kan kebetulan dia salah satu dosen sejarah. Dia pernah ngambil S2 di Malaysia. Itu ternyata dalam apa literatur itu banyak itu diceritakan tentang gempa dengan itu. Tapi siapa mau orang itu jadi filolog, siapa mau baca kisah? Adik gua kebetulan filolog benar Nah, dia. iya. Siapa yang mau jadi filolog kan? Berapa persen anak muda yang mau belajar filologi, membuka kitab-kitab klasik, di mana sebenarnya kitab-kitab klasik itu berisi rangkaian kisah dan kejadian yang bisa memberikan pembelajaran buat generasi berikutnya, atas bencana, atas pengobatan, atas diplomasi, kan banyak itu. Banyak yang bisa kita pelajari. Banyak yang kita bisa Dan pelajari. itu emang direkam di record di situ bahwa ada jejaknya, jejak tertulis bahwa ini pernah terjadi gempa. Gejalanya sama seperti yang kita. Cuma masalahnya kita nggak pernah aware, itu nggak pernah memperhatikan tersebut ya gitu kan. Sebenarnya di Jawa, Pulau Jawa sendiri juga nggak aman-aman banget dari tsunami. Kebetulan Pangandaran. Sekarang Jawa itu komplit. Gunung berapi. Tsunami kayak kata bro bilang, bisa saja terjadi. Gunung berapi dari ujung ke ujung. Dan kerajaan-kerajaan klasik itu habis karena salah satunya bencana alam gunung berapi. Dan kita nggak belajar dari situ. Sama juga seperti kita tidak belajar bahwa orang-orang bengak masih bisa kita pilih menjadi pemimpin. Curcol lagi. Curcol lagi. Ya kita Krakatau itu luar biasa, tsunami itu sampai 30 meter katanya. Makanya. Sampai batu karang itu Nah, batu karangnya gimana tuh? sampai keangkat itu Rajul. Sama seperti sekarang ada jejaknya ketika kapal PLN itu. Ini kita penyayang binatang, laki-laki penyayang binatang bisa penyayang wanita juga gitu. Kamu ngelus kucing kok kayak ngelus Luna Maya. Nah seperti kapal PLN yang bobotnya jadi museum itu ya? Jadi museum itu kan suatu bukti juga. Tapi kita kadang-kadang hanya sebagai museum doang, kita nggak pernah belajar dari situ. Maksud gua gini, kita menurut kalian disimpulkan lah. Boleh. Sekalian disimpulkan lah. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa yang pertama, kita ini hidup di negara yang penuh berkah. Kita jangan menyimpulkan sebagai bencana ya. Kita hidup di negara yang sangat makmur, tanahnya subur, makmur, walaupun nggak maksimal juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, kita harus selalu ingat bahwa ada potensi yang bencana yang akan selalu terjadi, terutama gempa, gunung berapi, gempa dan tsunami, gunung berapi, longsor di beberapa likuifaksi seperti di Palu. Kita harus selalu siap menghadapi hal-hal tersebut. Siaganya apa? Ya kita selalu mengedukasi semua orang, terutama di daerah yang sangat potensi terjadi itu. Terutama memanfaatkan media sosial ini loh sekarang. Media sosial. Saya melihat tidak adanya kesiapsiagaan itu. Mungkin kalau di Palu kita datang juga orang nggak siaga juga gitu kan. Atau daerah Pangandaran terutama, kita nggak siaga juga gitu kan. Kita harus selalu siarkan bahwa kalau terjadi sesuatu ini kita harus selalu siap. Ini sudah berapa tahun dari 2004, tapi kita masih bahkan ketika terjadi di Mentawai bro 2010 itu sempat peringatan tsunami itu dicabut. Akhirnya tsunami beneran datang itu. Nah itu jadi teman-teman, itulah kira-kira gambaran, sekelumit gambaran soal bencana, penanganannya dan kisah-kisah di balik itu. Apa yang menjadi cerita di masa lalu itu bisa menjadi pembelajaran di masa berikutnya. Nah ini apa yang kita tampilkan dalam vlog kali ini adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh melupakan diri, tidak boleh terlena, tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu isu, bahwa bencana alam itu senantiasa menjadi pendamping manusia, berdamping-dampingan dengan manusia. Oke?
Oke, jadi Oke. jadi itulah yang bisa kita sampaikan atas apa yang menjadi kekhawatiran kita, concern kita soal bencana alam. Kita secara teknis nggak terlalu paham. Ya, tapi paling nggak kita bisa menyampaikan ini aja yang bisa kita berikan. Kekhawatiran kita supaya teman-teman, saudara-saudara kita selalu waspada, selalu siap siaga dengan potensi bencana yang akan terjadi di negara kita. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Ingat, selalu menjaga kesehatan, tetap waspada. Kita sama-sama menjaga kewaspadaan, sama-sama perangi pandemi COVID-19. Ya. Untuk itu kami ucapkan salam, kami aturkan salam hangat dari Dua Maut. Dari Dua Maut. Iya kan, Dua Maut yang cute-cute ini kan, yang lucu-lucu ini kan gitu. Kita akan segera berjumpa dengan sahabat-sahabat kita di vlog berikutnya. Yang kemana-mana ya, tetap ya. Dan kita akan kritisi hal-hal unik, hal-hal yang menggelitik, hal-hal yang menggairahkan, menggugah selera. Kadang-kadang sedikit gibah. Oh enggak ya, gibah enggak? Gibah. Biar kayak lambe tura ya. Udah nggak ada kali bro. Iya. Oke ya, sampai ketemu di vlog berikutnya. Sampai ketemu, salam dari Dua Maut.